Shalom, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang statistika data berkelompok yang akan membahas tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Della Octaviana, Indah Sihotang, Joshua Aritonang, dan Karmel Suci Rahayu. Topik yang akan kami bahas yaitu mengenai kuartil, jangkauan, simpangan rata-rata, variasi atau ragam dan simpang baku, desil, dan yang terakhir yaitu persentil. Baik, pertama kita masuk ke kuartil. Kuartil adalah ukuran posisi yang membagi kelompok data menjadi 4 bagian sama besar, sehingga terdapat 3 nilai kuartil. Kuartil terdiri dari kuartil atas atau Q3, kuartil tengah atau Q2, kuartil bawah atau Q1. Rumus kuartil adalah QI sama dengan TB tambah buka kurung I per 4 kali N kurang FK per FI tutup kurung kali P. Dengan I sama dengan kuartil keberapa, TB sama dengan TP bawah kelas yang memuat kuartil keberapa, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, FI sama dengan frekuensi kelas kuartil keberapa, P sama dengan panjang kelas interval. Baik, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Perhatikan tabel di bawah. Berat badan 50-54 frekuensinya 4, berat badan 50-59 frekuensinya 6, berat badan 60-64 frekuensinya 8, berat badan 65-69 frekuensinya 10, berat badan 70-74 frekuensinya 8, berat badan 75-79 frekuensinya 4. Pertanyaannya adalah kuartil atas dari data pada tabel adalah, berarti kita di sini akan mencari Q3-nya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jumlah data sama dengan 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 4 sama dengan 40. Kuartil atas atau Q3 terletak pada 3 per 4 bagian data, sehingga data kuartil atas berada di data ke 30. Caranya adalah seperti berikut. Letak Q3 berada pada data ke 3 per 4 kali 40, hasilnya sama dengan 30. Sehingga langsung saja masuk ke rumus. Nilai kuartil atas adalah Q3 sama dengan TB tambah I per 4 kali N kurang FK per FI tutup kurung kali P. Maka TB nya adalah 70 karena data ke 30, TB nya adalah 70 kurang 0,5, maka TB nya adalah 69,5 tambah, karena kita mencari Q3 berarti 3 per 4 kali banyak datanya 40 kurang 28 FK sebelum kelas per 8 frekuensi data ke 30 kali 5 atau panjang kelas, maka hasilnya adalah Q3 sama dengan 69,5 tambah 30 kurang 28 per 8 kali 5. Q3 sama dengan 69,5 tambah dalam kurung 28 kali 5. Q3 sama dengan 69,5 tambah 1,25 sama dengan 70,75. Selanjutnya, jangkauan atau range, yaitu selisih data terbesar dan data terkecil. Jangkauan sering dilambangkan dengan R, di mana R sama dengan X max dikurang X min. X max merupakan nilai tengah kelas terakhir dan X min merupakan nilai tengah kelas pertama. Sebagai contoh, kita perhatikan tabel data berkelompok berikut ini. Kita diminta untuk mencari jangkauannya, sehingga terlebih dahulu kita harus mencari nilai tengah kelas pertama dan nilai tengah kelas terakhir. Untuk mencari nilai tengah, kita dapat menggunakan rumus batas atas ditambah batas bawah per 2. Untuk nilai tengah kelas pertama sama dengan 30 ditambah 34 per 2 sama dengan 32. Sedangkan kelas terakhir 60 ditambah 64 per 2 sama dengan 62. Maka jangkauan sama dengan 62 dikurang 32 sama dengan 30. Selanjutnya yaitu jangkauan interkuartil yang dapat diartikan sebagai selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Nah, jangkauan interkuartil dilambangkan dengan H. Rumusnya yaitu H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Keterangannya yaitu H sebagai jangkauan interkuartil, Q3 sebagai kuartil ketiga, dan Q1 sebagai kuartil pertama. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jangkauan semi interkuartil yang dapat diartikan sebagai setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Biasanya disebut juga dengan simpang kuartil atau SK. Rumusnya yaitu SK sama dengan setengah buka kurung kuartil 3 dikurangi kuartil 1 tutup kurung, atau bisa juga SK sama dengan setengah dikali jangkauan interkuartil. Untuk keterangannya, SK yaitu simpang kuartil, Q3 yaitu kuartil ketiga, dan Q1 yaitu kuartil pertama. Nah, untuk lebih memahami, kita akan melihat contoh soal berikut. Dari contoh soal berikut, kita akan mencari jangkauan interkuartil dan jangkauan semi interkuartil. Tabel di bawah ini adalah tinggi badan siswa SMA kelas 11. Kita dapat lihat tinggi yang pertama yaitu 160 sampai 162 cm dengan frekuensi 15. Lalu yang kedua 163 sampai 165 cm dengan frekuensi 12. Lalu yang ketiga 166 sampai 168 cm dengan frekuensi 13. At 169 sampai 171 cm dengan frekuensi 20. Dan yang terakhir 172 sampai 174 dengan frekuensi 10. Untuk pembahasannya, pertama-tama kita menentukan kuartil pertama. Kita tentukan dulu nilai N atau jumlah frekuensi dengan cara menjumlahkan semua frekuensinya, yaitu 15 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 20 ditambah 10 sama dengan 60. Lalu kita mencari kuartil pertama, yaitu 1 per 4N sama dengan 1 per 4 dikali 60 sama dengan 15. Lalu kita tentukan tepi bawah, yaitu 160 dikurangi 0,5 sama dengan 159,5. Sedangkan
frekuensi kuartil pertama adalah 15 dan sigma frekuensi kuartil pertama adalah 0. Lalu C sama dengan 162,5 dikurangi 159,5 sama dengan 3. Dan kita dapat masukkan semua ke dalam rumus, yaitu Q1 sama dengan TP ditambah 1/4N dikurangi sigma FQ1 dibagi FQ1 dikali C. Q1 sama dengan 159,5 ditambah 15 dikurangi 0 dibagi 15 dikali 3 sama dengan 159,5 ditambah 3 sama dengan 162,5. Untuk mencari kuartil ketiga juga hampir sama. Pertama kita menentukan nilai N atau jumlah frekuensi yaitu 60 dan kita menentukan kuartil ketiganya yaitu 3 dibagi 4 dikali N sama dengan 3 dibagi 4 dikali 60 sama dengan 45. Lalu tepi bawahnya adalah 169 dikurangi 0,5 sama dengan 168,5 dan FQ3 sama dengan 20 serta sigma FQ3 sama dengan 13 ditambah 12 ditambah 15 sama dengan 30. Untuk C yaitu 168,5 dikurangi 171,5 sama dengan 3. Lalu kita masukkan semua ke dalam rumus yaitu Q3 sama dengan TP ditambah 1/4N dikurangi sigma FQ3 dibagi FQ3 dikali C. Q3 sama dengan 168,5 ditambah 45 dikurangi 30 dibagi 20 dikali 3 sama dengan 168,5 ditambah 2,25 sama dengan 170,5. Sehingga jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurangi Q1 sama dengan 170,75 dikurangin 162,5 sama dengan 8,25. Sedangkan SK-nya yaitu 1/2 dikali jangkauan interkuartil sama dengan 1/2 dikali 8,25 sama dengan 4,125. Simpangan rata-rata yaitu nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan dulunya. Simpangan rata-rata sering dilambangkan dengan SR dengan rumus SR sama dengan sigma N I sama dengan 1 FI XI min X bar dibagi sigma N I sama dengan 1 FI dengan keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, XI sama dengan data ke I, X bar sama dengan rataan itu, dan sigma FI sama dengan jumlah frekuensi. Contoh soal, tentukan simpangan rata-rata dari data berkelompok berat badan berikut. Berat badan 50 sampai 54 dengan frekuensi 3. Interval 55 sampai 59 dengan frekuensi 4. Interval 60 sampai dengan 64 frekuensi 5. Interval 65 sampai dengan 69 frekuensi 2. Interval 70 sampai 74 frekuensi 2. Interval 75 sampai 79 dengan 4. Pembahasan. Yang pertama, cari terlebih dahulu besar rata-rata dari data tersebut dengan membagikan hasil perkalian antara titik tengah dengan frekuensi terhadap jumlah frekuensinya. Interval 50 sampai 54, titik tengahnya adalah 52 dengan frekuensi 3. Maka dari itu 52 dikali 3 sama dengan 156. Frekuensi 55 sampai 59, titik tengahnya adalah 57. Frekuensinya 4. Maka dari itu 57 dikali 4 sama dengan 228. Interval 60 sampai dengan 64, titik tengahnya adalah 62. Dikali 5 sampai dengan 310. Interval 65 sampai 69, titik tengahnya adalah 67 dengan frekuensi 2. Maka dari itu 67 dikali 2 sama dengan 134. Interval 70 sampai 74, titik tengahnya adalah 72 dengan frekuensi 2. Maka dari itu 72 kali 2 sama dengan 144. Interval 75 sampai 79, titik tengahnya adalah 77 dengan frekuensi 4. Maka dari itu 77 dikali 4 sama dengan 308. Nah, cara menghitung X bar-nya sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI sama dengan 1280 dibagi 20 sama dengan 64. Sehingga SR sama dengan sigma I sama dengan 1 FI XI min X bar dibagi sigma K I sama dengan 1 FI sama dengan 148 dibagi 20 sama dengan 7,4. Kita akan mencari simpangan rata-rata menggunakan Excel. Oke, kita akan cari XI kali F-nya. Caranya sama dengan titik tengah dikali frekuensi, enter. Lalu kita cek aja dari atas ke bawah. Oke, lalu
Kita jumlahkan semuanya sama dengan sum. Kita drag dari atas ke bawah. Enter. Oke, kita juga akan hitung jumlah frekuensinya. Caranya sama dengan sum. Kita drag dari atas ke bawah. Bentar. Lalu kita akan menghitung X bar-nya. Jadi rumusnya, jumlah XI kali FI, kita kasih sama dengan dulu, dibagi dengan jumlah frekuensinya. Enter. Oke, 64. Oke, selanjutnya kita akan mencari harga mutlak XI min X bar. Caranya sama dengan absolute, supaya harganya mutlak. Titik tengah dikurangi X bar. Kita kasih lambang dolar, supaya dia tidak berubah harga X bar-nya. Kita enter, lalu kita tap aja dari atas ke bawah. Oke, lalu kita akan mencari FI kali XI min X bar. Oke, caranya sama dengan 3 dikali X bar-nya. Tarik aja dari atas ke bawah. Ya, lalu kita jumlahkan dengan oke, kita tarik dari atas ke bawah, enter. Oke, selanjutnya kita akan menghitung simpangan rata-ratanya. Caranya sama dengan jumlah FI dikali harga mutlak XI min X bar dibagi jumlah frekuensinya, enter. Hasilnya 7,4. Dan hasilnya sama dengan perhitungan manual. Selanjutnya, variasi atau ragam. Ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam atau variasi dilambangkan dengan S kuadrat. Ragam sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per sigma FI, di mana S kuadrat sama dengan variasi atau ragam, XI sama dengan data ke I atau data yang ditanya, X bar merupakan rata dihitung, sedangkan sigma FI merupakan jumlah dari frekuensi data. Selanjutnya, simpangan baku. Simpangan baku atau disebut juga deviasi standar merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Simpangan baku sering dilambangkan dengan S. S sama dengan akar dari variasi atau ragam, atau S sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per sigma FI, di mana XI merupakan data ke I atau data yang ditanya, X bar merupakan data yang dihitung, sedangkan sigma FI merupakan jumlah dari frekuensi data. Sebagai contoh soal, perhatikan tabel data berkelompok berikut ini. Kita diminta untuk mencari ragam dan simpangan baku dari tabel tersebut. Dari tabel sebelumnya, kita dapat melengkapi tabel tersebut menjadi tabel seperti berikut ini, di mana kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai rata-rata atau X bar. X bar sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI, sama dengan 1020 per 30 sama dengan 34, sehingga kita dapat memperoleh XI dikurang X bar, XI dikurang X bar kuadrat, FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Sehingga kita dapat mencari ragam. Ragam sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per sigma FI, sama dengan 1270 per 30 sama dengan 42,33. Kemudian kita dapat memperoleh simpangan baku sama dengan akar dari ragam atau akar dari sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per sigma FI, sama dengan akar dari 1270 per 30 sama dengan akar dari 42,33 sama dengan 6,51. Sehingga ragam dan simpangan baku dari tabel tersebut adalah 42,33 dan 6,51. Sebagai contoh, kita diminta untuk mencari ragam dan simpangan baku dari data berikut ini, di mana kita harus terlebih dahulu mencari nilai tengahnya. Cara mencari nilai tengah yaitu batas atas ditambah dengan batas bawah per 2. Untuk mempersingkat perhitungan, kita drag saja ke bawah. Kemudian, di sini kita diminta untuk mencari FI dikali XI. Langsung kita kalikan saja, yaitu FI dikali dengan XI. Kita drag. Nah, kita tentukan dahulu sigma dari FI kali XI dengan cara autosum. Nah, di sini kita diminta untuk mencari XI dikurang X bar, di mana X bar merupakan rata-rata. Untuk mencari rata-rata, kita gunakan rumus sigma FI dikali XI, yaitu 1020 per sigma FI, yaitu 30. Kita peroleh X bar atau rata-ratanya 34. Kemudian kita masukkan ke sini, yaitu XI dikurang dengan X bar atau rata-rata, yaitu 34. Nah, kita drag saja. Dari kolom ini kita diminta untuk mengkuadratkannya di kolom ini. Kita kuadratkan. Kita drag saja. Nah, di kolom ini kita diminta untuk mengkalikan kolom ini dengan FI atau frekuensi. Kita kalikan XI dikurang X bar kuadrat dikali dengan FI. Kita drag ke bawah. Nah, kita mencari sigma dari FI dikali XI dikurang X bar kuadrat ini dengan autosum. Setelah semuanya lengkap, kita dapat mencari ragam dan simpangan bakunya, di mana rumus untuk mencari ragam adalah sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per sigma FI.
sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat, yaitu 1270 per sigma FI, yaitu 30. Maka kita peroleh ragamnya 42,3. Kemudian untuk mencari simpangan bakunya, kita dapat menggunakan rumus akar dari ragam atau akar dari sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per sigma FI. Untuk mempermudah, kita gunakan saja rumus akar dari ragam. Akar dari ragam sama dengan, nah kita enter, kita memperoleh simpangan bakunya yaitu 6,5. Bentuknya yaitu desil, yang dapat kita artikan sebagai nilai batas atas sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Kita dapat jumpai rumusnya yaitu DI sama dengan TB ditambah P buka kurung I dikali N dibagi 10 dikurangin F besar dibagi F kecil tutup kurung. Nah, untuk keterangannya, DI merupakan desil ke I dan I merupakan bilangan bulat kurang dari 10, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk TB adalah tepi bawah kelas kuartil, lalu P adalah panjang kelas, sedangkan N banyak data, dan F besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan yang terakhir F kecil yaitu frekuensi kelas kuartil. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui nilai 40-49 frekuensinya 4, nilai 50-59 frekuensinya 5, nilai 60-69 frekuensinya 14, nilai 70-79 frekuensinya 10, nilai 80-89 frekuensinya 4, nilai 90-99 frekuensinya 3. Pertanyaannya, tentukan desil kedua dari tabel di samping ini. Langsung saja kita masuk penyelesaian. Data sebelumnya dapat kita lengkapi menjadi F kumulatif. F kumulatif yang pertama adalah 4, F kumulatif kedua adalah 9, F kumulatif ketiga adalah 23, F kumulatif keempat adalah 33, F kumulatif kelima adalah 37, F kumulatif keenam adalah 40. Maka letak D2 sama dengan 2 per 10 kali 40 sama dengan 8, yaitu pada data ke-8 dan kelas 50 sampai 59. Maka D2 sama dengan TB tambah P kali I kali N per 10 kurang F per F. Maka D2 sama dengan 49,5 tambah dalam kurung 2 kali 40 per 10 kurang 4 per 5 kali 10 sama dengan 49,5 tambah dalam kurung 4 per 5 tutup kurung kali 10 sama dengan 49,5 tambah 8. Maka D2 nya sama dengan 57,5. Berikutnya presentil, yaitu nilai batas yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumusnya yaitu TI sama dengan TB plus buka kurung I bagi 100 kali N min FK dibagi FI tutup kurung kali P. Keterangan PI sama dengan presentil ke I sama dengan bilangan di bawah 100 1, 2, 3 sampai 99. N banyaknya data, TB tepi bawah kelas presentil, P panjang kelas interval, FI frekuensi kelas presentil, FK jumlah frekuensi sebelum kelas presentil. Oke, perhatikan contoh soal di bawah ini. Tentukan presentil ke-40 dari tabel di samping. Oke, penyelesaiannya, data sebelumnya dapat kita lengkapi. Jadi kita cari frekuensi kumulatifnya. Nah, data pertama frekuensi kumulatifnya itu 30. Data kedua 120. Itu dari 30 tambah 90. Data ketiga 190. Data keempat 250. Data kelima 335. Data ke-6 430, data ke-7 480, dan data ke-8 500. Maka jumlah keseluruhannya adalah 500. Kita cari letak P40-nya. Jadi letak P40-nya sama dengan 40 dibagi 100 kali N, sama dengan 40 dibagi 100 dikali jumlahnya adalah 500 sama dengan 200. Jadi P40 berada di interval 31 sampai 40. Sehingga P40 sama dengan TB plus 40 per 100 kali N min FK per FP dikali P. Hasilnya 40,5 ditambah 40 per 100 dikali 500 dikurangi 190 dibagi 60 dikali 10. Maka P40 sama dengan 40,5 ditambah 200 dikurangi 190 per 60 dikali 10. P40 sama dengan 40,5 ditambah 10 per 60 dikali 10. P40 sama dengan 40 per 5 ditambah 1,65 sama dengan 42,16. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. God bless you.